Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ota Putra Ramadan, NPM 19010085, Prodi Informatika. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Operasi dengan judul Manajemen I/O. Manajemen I/O disebut dengan Device Manager, menyediakan device stripper yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contoh menggunakan operasi yang sama untuk membaca file pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Klasifikasi perangkat I/O. Perangkat I/O dapat dikelompokkan berdasarkan A. Sifat aliran datanya yang terbagi atas. 1. Perangkat berorientasi blok. 2. Perangkat berorientasi aliran karakter. B. Saran komunikasi yang terbagi atas. 1. Perangkat yang terbaca oleh manusia. 2. Perangkat yang terbaca oleh mesin. 3. Perangkat komunikasi. C. Terdapat 3 teknik pemrograman, yaitu 1. Pemrograman atau flowing system. Ketika perangkat I/O menangani perintah, perangkat men-set bit suatu diregistrasi suatu perangkat. Perangkat tidak memberitahu ke pemroses saat tugas telah selesai dilakukan, sehingga pemroses harus selalu memeriksa register tersebut dalam prodik atau melakukan tindakan merasakan status yang dibaca. Software pengendali perangkat di driver di pemroses harus mentransfer data ke atau dari pengendalian. Driver mengeksekusi pemerintah yang berkomunikasi dengan mengendalikan adapter di perangkat dan menunggu sampai operasi yang dilakukan perangkat selesai. Driver berisi kumpulan instruksi. 1. Pengendalian. 2. Penguji. 3. Pembaca atau penulis. Evaluasi fungsi perangkat I/O. Sistem komputer mengalami peningkatan kompleksitas dan kecanggihan komponen-komponennya yang sangat tampak pada fungsi-fungsi I/O sebagai berikut. A. Pemrosesan pengendalian perangkat I/O secara langsung masih digunakan sampai saat ini untuk perangkat sederhana yang dikendalikan mikroprosesor sehingga menjadi perangkat berintelijen. B. Pemroses dilengkapi pengendalian I/O atau I/O controller. Proses menggunakan I/O terdapat pada interupsi sehingga tak perlu memperhatikan rincian-rincian spesifik antarmuka perangkat. C. Perangkat dilengkapi fasilitas interupsi. Proses tidak perlu menghabiskan waktu menggunakan selesai operasi I/O sehingga meningkatkan efisien pemroses. D. I/O controller mengendalikan memori secara langsung lewat DMA. Pengendalian dapat memindahkan blok data ke atau dari memori tanpa melibatkan pemroses kecuali di awal dan akhir transfer. E. Pengendalian I/O menjadi pemroses terpisah. Proses pusat mengendalikan merintah. Proses khusus I/O dapat mengeksekusi pemrogram I/O di memori utama. Proses I/O mengambil dan mengeksekusi instruksi ini tanpa intervensi memungkinkan pemroses pusat mempresifikasikan barisan aktivitas I/O dan hanya diinterupsi ketika seluruh barisan interupsi diselesaikan. F. Pengendalian I/O mempunyai memori lokal sendiri. Perangkat I/O dapat dikendalikan dengan keterlibatan pemrosesan pusat yang minimum. Prinsip-prinsip manajemen perangkat I/O. Terdapat 2 sasaran perancangan I/O, yaitu A. Efisien. Aspek penting karena operasi I/O sering menimbulkan bottleneck. B. Generalitas atau device in the
independence. Manajemen program I/O selain berkaitan dengan simplisitas dan bebas kesalahan, juga menangani perangkat secara seragam baik dari secara pemrosesan memandang maupun secara sistem operasi mengelola perangkat dan operasi I/O. Software di organisasi berlapis. Lapisan bawah berurusan menyembunyikan kerumitan perangkat keras untuk lapisan-lapisan atas. Lapisan lebih atas berurusan memberi kerumitan perangkat keras. Antarmuka yang bagus, bersih, nyaman, dan seragam ke pemakai. Masalah-masalah manajemen I/O adalah A. Penamaan yang seragam. Nama berkas atau perangkat adalah steering atau intercare. Tidak tergantung pada perangkat sama sekali. B. Penanganan kesalahan. Umumnya penanganan kesalahan ditangani sedekat mungkin dengan perangkat keras. C. Transfer sinkron vs asinkron. Kebanyakan I/O adalah asinkron. Pemroses mulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerjasama lain sampai interupsi tiba. D. Supply PS Dates. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama secara disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakaian yang bolehkan memakai pada satu saat. Contoh printer. Hierarki manajemen perangkat I/O. Hierarki manajemen perangkat I/O. A. Interrupt handler. B. Device trippers. Buffering I/O adalah melembutkan lonjokan kebutuhan pengaksesan I/O sehingga meningkatkan efisien kerja sistem operasi. Terdapat beragam cara buffering, antara lain A. Single buffering merupakan teknik sederhana ketika pemroses memberi pemerintah perangkat I/O. Sistem operasi menyediakan buffering memori utama sistem operasi. Untuk perangkat berorientasi log, transfer masukan dibuat ke server sistem. Hanya di akhir pemrosesan maka blok tidak akan diperlukan. Keunggulan pendekatan ini umumnya meningkatkan kecepatan dibanding tanpa buffering. Pemakai dapat memproses blok data sementara blok berikutnya sedang dibaca. Kelemahan: 1. Merumitkan sistem operasi karena harus mencatat pemberian buffer sistem ke proses pemakaian. 2. Logika swapping juga dipengaruhi. Jika operasi I/O melibatkan disk untuk swapping, maka membuat antrian penulisan ke disk yang sama yang digunakan untuk swap out proses. 3. Mode line at a time cocok untuk terminal mode gulung. 5. Mode bit a time. Operasi ini cocok untuk terminal ke mode prompt. Dinama tiap ketika adalah penting dan untuk periferal lain seperti sensor dan pengendalian. B. Double buffering. Peningkatan dapat dibuat dengan 2 buffer sistem. 3. 5. Mode line at a time. Proses pemakaian tidak perlu ditunda untuk I/O kecuali pemroses secepat mengosongkan buffer ganda. 6. Mode bit a time. Buffer ganda tidak memberi keunggulan berarti buffer tunggal. Itulah hasil presentasi saya dengan judul manajemen I/O. Sekian dan terima kasih.